Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Lady Triana. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan materi Lembaga Jasa Keuangan dalam Perekonomian Indonesia. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu Lembaga Jasa Keuangan dalam Perekonomian Indonesia. Lembaga jasa keuangan adalah suatu badan atau organisasi penyedia jasa yang berkaitan dengan keuangan. Lembaga ini menyediakan jasa kepada nasabah lewat cara menghimpun dana, kemudian menyalurkannya sebagai pendanaan bagi yang membutuhkan. Lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia telah diatur secara resmi oleh pemerintah melalui regulasi keuangan. Aset utama dalam lembaga jasa keuangan berbentuk aset keuangan ataupun tagihan-tagihan dalam bentuk saham, obligasi, dan pinjaman. Lembaga ini tidak mengatur aset berbentuk aktiva real seperti bangunan, perlengkapan, dan bahan baku. Selanjutnya kita akan membahas apa itu peran lembaga jasa keuangan dalam perekonomian. Dalam suatu sistem perekonomian, peran utama lembaga-lembaga keuangan ini ialah menjalankan fungsi intermediasi, yakni menyalurkan kembali dana yang telah dihimpun dari masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada sektor-sektor real dalam upaya pengembangan usaha masyarakat. Selanjutnya, tugas lembaga keuangan. Lembaga jasa keuangan akan menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali uang tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit ataupun pinjaman. Produk lembaga jasa keuangan. Yang pertama, akun bank. Layanan ini paling mendasar adalah akun terpusat yang mengatur dan memonitor kondisi keuangan kita. Dengan memiliki akun bank, transaksi lebih mudah, uang lebih aman dan terjamin. Yang kedua, kartu debit. Setelah punya akun bank, kita perlu punya kartu debit. Di Indonesia saat ini kartu anjungan tunai mandiri atau ATM sudah bisa dijadikan kartu debit untuk berbelanja di mana saja. Lebih baik jika kartu debit kita juga berfungsi sebagai kartu kredit, agar bisa memiliki dana sewaktu-waktu saat rekening menipis. Yang ketiga, akun bank cadangan atau tabungan darurat. Akun ini berfungsi sebagai penampungan dana darurat, semacam asuransi pribadi. Yang keempat, asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan adalah sebuah jenis produk asuransi yang secara khusus menjamin biaya kesehatan atau perawatan para anggota asuransi tersebut jika mereka jatuh sakit atau mengalami kecelakaan. Yang kelima, asuransi rumah. Jika rumah terbakar, kita mau tinggal di mana? Apakah kita akan tinggal di jalan? Itu yang akan terjadi pada orang yang tidak mengasuransikan properti mereka. Dengan asuransi properti, kita akan aman secara finansial meskipun rumah mengalami kerusakan. Yang keenam, asuransi kendaraan. Kendaraan adalah aset penting dalam sebuah keluarga. Jadi, asuransi untuk kendaraan tak kalah penting untuk dimiliki. Yang ketujuh, asuransi kecatatan. Asuransi kecatatan akan menyediakan kebutuhan dana ketika kita tidak bisa bekerja karena keterbatasan fisik. Secara umum, asuransi ini akan membayar 60% pendapatan kita per bulan. Yang kedelapan, asuransi jiwa. Asuransi terakhir yang perlu kita miliki adalah asuransi jiwa. Dananya bukan untuk kita, tetapi untuk melindungi keuangan keluarga. Kecuali kita bisa mewariskan uang tunai dalam jumlah yang besar, jadi kita disarankan memiliki asuransi jenis ini. Yang kesembilan, dana pensiun. Saat pensiun dari pekerjaan, kita perlu menyediakan dana untuk menikmati hari tua dengan tenang. Bagaimanapun, merencanakan masa depan tak hanya merencanakan waktu gemilang, tetapi juga keadaan finansial pada masa tua. Yang kesepuluh, tabungan sekolah. Jika tak punya anak, kita dapat mengeliminasi layanan ini. Namun, jika kita punya anak, untuk merencanakan tabungan pendidikan sangat penting, karena setiap tahun biaya terus naik. Baiklah, itulah video pembelajaran kali ini. Jika ada kesalahan,
Mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.